28 September 2018, gempa bumi 7,4 skala Richter terjadi di Sulawesi Tengah yang memicu tsunami dan likuifaksi. Kerusakan berat terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala yang mengakibatkan 68.451 rumah rusak. Program recovery Yayasan Hidup Selaras Alam ini merupakan kelanjutan dari emergency response yang kita pernah kerja pasca likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah, yang saat ini yang istilahnya adalah Pasigala. Nah, kelanjutan ini program-program yang terjadi sekarang itu merupakan juga keberlanjutan kami yayasan dengan dukungan dari donatur. Itu membuat 3 program utama, yaitu pembuatan rumah bertumbuh, terus yang kedua peningkatan kapasitas kelompok penanggulangan bencana di desa, dan juga untuk yang terakhir program untuk peningkatan ketahanan pangan melalui kebun perkarangan keluarga. Rata-rata pembangunan di tempat sini tidak memakai jasa konsultan. Artinya karena secara pribadi kami bisa kerja, memadukan dan melihat sistem kerja yang ada, ya itu yang kami lakukan dalam membangun, tanpa memperhatikan bahan yang akan dipakai. Di samping itu juga terkadang yang punya bangunan minta juga, yang penting rumah itu jadi, bisa ditempati. Dalam segi keamanan kurang diperhatikan. Dengan teknik-teknik penyambungan yang kemarin sempat kita ikutkan trainingnya, itu memang ada dan memang berguna juga bagi kami untuk yang bekerja, yang mungkin selama ini tanpa memperhatikan fungsinya, sambungan maupun angker. Karena yang selama ini kami kerja ya apa yang sudah diajarkan dari orang tua, yang tukang-tukang kami ikuti, karena secara otodidak, jadi seperti itu yang turun-temurun. Dengan adanya kegiatan ini ya menambah ilmu kami, agar dalam pembangunan kedepannya nanti memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kemungkinan kedepannya itu akan kita padukan dengan yang sudah ada ini. Itu sehingga bangunan-bangunan kedepannya nanti ramah terhadap bencana. Artinya bukan tahan bencana, tapi ramah terhadap bencana dan meminimalisir korban yang akan terjadi. Dalam program ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, kami membangun 100 rumah yang itu kami peruntukkan untuk 100 kepala rumah tangga korban bencana gempa bumi dan likuifaksi. Sehingga memang di dalam proses ini dari 100 rumah yang kami bangun, kami mengupayakan agar itu betul-betul diberikan kepada keluarga-keluarga terdampak dan mereka bisa menempatinya dengan layak dan mereka bisa kembali dengan mendapatkan tempat hunian yang bisa untuk membantu mereka dalam proses pemulihan yang saat ini sedang sama-sama dilaksanakan oleh pemerintah maupun juga NGO yang lainnya. Seperti pengalaman terjadi, bencana besar baru-baru ini ya rata-rata bangunan yang tidak rubuh itu kebanyakan tuh sebagian besar semi permanen dan juga rumah papan. Nah, rumah tembok hampir sebagian besar memang yang hancur dengan bencana kemarin ini. Entah mungkin pengerjaan strukturnya yang salah atau bagaimana, tapi
dengan melihat keadaan sekarang ini, saya lebih cenderung ke rumah papan maupun yang semi permanen. Untuk yang sekarang ini, yang dibangun sekarang ini, itu kan sudah ya lumayan kuat sudah, karena besinya itu sudah, itu kan dibor sudah anunya apa, besinya itu dikasih masuk itu, masih rasa trauma itu masih ada, jadi lebih cocok memang yang begini nih, karena dia ya kalau ada lagi semacam gempa begitu ya kita masih ada waktu, ada apa ini masih bisa keluar lah dari dalam begitu. Konsep yang kami gunakan saat ini adalah hunian bertumbuh. Nah, di mana konsep ini harapan kami menjadi salah satu bantuan atau rumah yang memang nantinya itu akan bisa ditambah sendiri oleh yang pemilik rumah, atau mungkin saat ini dengan keberadaan pembangunan bantuan stimulan dari pihak-pihak pemerintah, juga dalam konsep hunian bertumbuh ini kami harapkan bisa menjadi satu konsep kombinasi, sehingga proses bantuan yang kami berikan itu memang bermanfaat dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya lebih nyaman lah daripada di Huntara sebelumnya. Kalau di sini kan cuacanya panas, terus kalau ini kan lebih adem gitu, tidak sepanas rumah beton. Jadi begitu saya dapat bantuan, saya rasa bersyukur. Tapi bantuannya agak kecil sedikitnya buat kami, jadi saya tambah sendiri, jadi bisa luas, cukup saya dengan cucu saya tinggal di situ begitu. Tidak begitu panas sekali lagi kita dibanding kita masih tinggal di Huntara lalu. Ini ruang tamu. Ini kamar. Ini satu kamarnya anak-anak. Nah, untuk bahan yang kami gunakan, kami menggunakan hampir 90% menggunakan kayu, di mana kayu tersebut adalah kayu hasil olahan di kebun-kebun masyarakat. Nah, untuk kayu kelapa kami mengambil dari salah satu desa juga tetangga dari Jonoge, itu ada di Desa Sibalaya Selatan, di mana Desa Sibalaya Selatan ini juga merupakan salah satu lokasi yang punya ketersediaan kebun kelapa yang dalam jumlah banyak, dan masyarakat juga di wilayah tersebut yang kami ambil kelapa untuk dijadikan olahan ramuan rumah itu adalah korban terdampak likuifaksi juga di Desa Sibalaya Selatan. Walaupun kecil, tapi kami bersyukur sekali. Ini rumah 3x6, cuma cukuplah kami mau pakai tidur, dan kalau memang ada rezeki bisa kami tambah dapur, rumah tumbuh. Jadi kami gampang untuk bisa untuk nambah sedikit. Ya, kita menggunakan metode rumah aman gempa, makanya kita jadi ikat, jadi minimal ya aman. Kita betul ini ya, apapun nantinya di bawah. Ke bawah tidak ada slope ya?
ada pondasinya. Pondasi langsung batu. Tapi ada besi di. Oh, ada besi angker. Jadi dia mengikat sekalian. Bila tumbuhnya di sini ya. Iya, nanti tumbuhnya. Untuk program lainnya, selain membangun hunian bertumbuh sebanyak 100 unit, kami juga memberikan dukungan untuk 100 rumah tangga yang menerima Huber tersebut dalam bentuk pengembangan kebun pekarangan keluarga, atau biasanya kami menyebutnya dengan KPK, yang dimana dalam penerapan konsep ini kami berharap bahwa adanya sebuah sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat, yang mana ini akan menjadi satu dukungan secara khusus juga untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana, sekaligus ini menjadi upaya untuk pengurangan risiko bencana dalam hal membangun ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Nah, masyarakat kami latih untuk kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, untuk peningkatan kapasitas dalam pengetahuan pembuatan kebun-kebun permakultur tersebut, dan itu diharapkan juga akan menjadi satu dukungan baik untuk ketersediaan pangan yang sehat bagi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak bencana yang saat ini kami sedang menjalankan program kerjasama tersebut. Ini kami kebutuhan di dapur seperti tomat, rica, sayur, sawi, kangkung. Baru kan ini tidak pakai pupuk yang pakai bahan kimia. Kami ada Pak Fadil ajar kami bikin pupuk dari ternak, kotoran ternak. Kalau panen, kami panennya untuk cukup untuk dimakan, untuk persediaan di rumah. Nanti kalau mau petik lagi, kalau mau masak, kami boleh ambil lagi di situ. Dan bukan cuma untuk saya sendiri, dan kakak-kakak boleh ambil di situ. Membangun yang lebih baik adalah bagaimana meminimalisir risikonya. Melalui apa? Melalui pengurangan risiko bencana. Makanya kenapa akhirnya kami... Nah, dalam program ini juga kami bersama-sama dengan beberapa pihak, terutama BPBD dan pihak-pihak lainnya yang memang punya bagian penting dalam konteks kesiapsiagaan bencana, sehingga kami juga dalam program ini merancang adanya sebuah kelompok masyarakat penanggulangan bencana yang nanti diharapkan ini menjadi salah satu upaya dalam membuat kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, dan itu yang akan kami lakukan di Desa Jono Oge, Desa Saloya, Desa Amal, dan Desa Taripa, Sumari, dan Kumbasa. Dengan hadirnya KMPB ini, kami berharap bahwa nanti ke depan masyarakat betul-betul akan memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan atas bencana, dan mampu mereka dalam bagaimana menghadapi bencana apabila ke depan bencana itu bisa terjadi lagi.